Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaulia dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pencernaan manusia. Pertama-tama saya akan menyebutkan bagian-bagian pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut terbagi menjadi lidah, gigi, dan saliva. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Faring berperan untuk mengantarkan makanan dari rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran panjang yang memiliki panjang 25 cm. Esofagus berperan sebagai saluran makanan atau minuman dari faring ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis dan berbentuk seperti kantung yang terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Anus adalah lubang yang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya fases dari dalam tubuh. Kita lanjut ke mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama ada pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat secara mekanik, makanan akan dihaluskan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya, makanan dari mulut akan didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, karbohidrat akan dicerna secara kimiawi oleh HCl. Kemudian masuk ke dalam usus dan kelenjar akan mengeluarkan enzim amilase. Yang kedua, ada pencernaan protein. Di dalam lambung, makanan yang mengandung protein akan dirombak oleh asam lambung dan enzim pepsin. Sebagian protein yang telah dicerna masuk ke dalam usus halus dan di dalam usus halus dirombak menjadi asam amino sederhana. Yang ketiga, ada pencernaan lemak. Pencernaan lemak dilakukan dengan mekanisme mengunyah, kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung, kemudian lemak diemulsikan dengan cairan empedu, kemudian ke dalam usus dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Setelah kita menelan makanan itu akan menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran yang berbentuk tabung memiliki panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan terjadinya gerakan peristaltik atau meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi dan mekanis. Apa sih kimiawi dan mekanis itu? Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas atau mengaduk makanan. Sedangkan kimiawi itu dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung memiliki 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan enzim asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan menghancurkan kuman yang masuk bersama makanan. Nah, sebelum makanan kita masuk ke dalam toilet, kita masih mempunyai proses, yaitu makanan dicerna di dalam usus halus dulu. Di usus halus mempunyai cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Di usus halus, kita mempunyai 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm dan memiliki fungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas memiliki 3 enzim, yaitu enzim amilase, enzim pepsin, dan enzim lipase. Dan kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya ada usus kosong. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter dan memiliki fungsi untuk mencerna makanan yang telah dicerna oleh